something, you've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak. Harusnya memberikan suntikan gitu seperti kata Dr. Santoso tadi, ketika saya divaksin, Bu ini obatnya ya Bu ya, ini ya, gitu. Terus kita divaksin, jelas itu kelihatan. Dan saya jelas obat itu kelihatan seperti itu. Tapi kalau di bawah itu dia sudah salah menyalahin. Ya, itu tinggal di dalam itu Pak Is. Ya. Ini kita bicara tentang kemungkinan yang Kalau terjadi. yang di bawah kendali kami, termasuk Kementerian Kesehatan dan beberapa yang di bawah pengawasan langsung, itu prosedurnya seperti yang disampaikan oleh Ibu Kofi tadi itu. Dan yang disampaikan oleh Bang Tos tadi itu. Kita perlihatkan. Ini Bu ya, mau kita suntikkan ya. Ya. Saya akan suntik pada bagian lengan paling atas. Ini tak biasa. Biasanya lengan agak di tengah. Tapi karena dia mesti masuk dalam ke jaringan daging yang paling banyak itu di atas. Nah, begitu. Bukan di bawah kulit, itu beda. Dengan tapi itu di bawah kulit, gitu kan. Nah, kalau ini harus di dalam jaringan, sehingga dia dalam. Gitu. Kalau Pak Abidin percayalah, wah, udah pastilah paten. Tapi ini kan bukan Pak Abidin. Ini kan yang dibahas bukan Pak Abidin. Jadi begini, anggaplah kita ini anggota masyarakat. Sebagai wartawan, aku kan melihat ini ada kepentingan publik yang kita mau bela ini. Jangan sampai publik nanti merasa tidak nyaman untuk vaksin. Sekarang saja orang yang tidak mau vaksin banyak, apalagi ada begitu. Kan aku bilang katanya, saya tidak mau vaksin, ada keengganan. Saya juga kena itu, Pak Abidin. Waktu saya ambil Pfizer itu 2 kali di Bekasi, itu saya terus terang aja, saya bilang, Pak, saya foto ya, saya video ya, saya suruh anak saya, dan kemudian saya bilang, mana obatnya? Saya tunjukkan lagi, saya foto saya, selfie pakai itu. Dan kemudian waktu suntik, saya bilang, close up, sangat di close up. Betul-betul. Tetapi saya lihat yang nyuntik saya pakai pakaian tentara, dokter pria yang pakai tentara. Jadi teratur. Nah, ini yang kita mau. Apalagi ini anak-anak ya, Pak Abidin, Bang Santoso. Anak-anak ini lebih diutamakan. Dari lansia dia lebih diutamakan sedikit. Kalau kita sanggup ya membohongi mereka. Mereka sekarang pede, sudah vaksin. Ternyata tidak ada itu. Dan kemudian ada orang mengatakan ketika dia tidak mengalami demam, berarti bagus kali. Bang Santoso pernah bilang, Bang Dr. Santoso bilang sama saya, bahkan kalau tidak demam curiga kita katanya. Harus demam kata Dr. Santoso. Gimana Bang? Ini ada mau saya lihat itu polisi punya yang namanya Disdokes. Apa itu kepanjangan dari Dinas Kedokteran Kesehatan Polisi. Ada dokter polisi, ada perawat polisi, ada perawat lain. Tapi mereka ini dari undang-undang kesehatan masih tetap tunduk kepada Depkes. Ya. Misalnya yang dicurigai oleh Abidin tadi, ada squid yang besar karena nggak ada yang lain, yang 5 cc, itu 1 jarum untuk banyak orang. Kalau betul itu sudah jelas salah. Ya boleh. Benar. Nggak boleh. Zaman dulu masih suntik Kotipa, Menteri Tentara, jadi kejar-kejar itu, ya, itu spek 10 cc, suntik sini kan, masuk lagi anak yang lain ditangkap, suntik, makanya hepatitis, banyak hepatitis. Jadi ini klien masyarakat ini supaya tahu. Jadi seperti dibilang Abidin tadi atau Kosi, memang kalau dia sedikit mau disuntik, ya spek yang kecil lah. Kelihatan gitu. Jadi di situ aja kalau itu betul, itu harus ditegur oleh Depkes ya, walaupun ada Disdokes namanya. Ya itu puskesmas pun tahu itu. Kita nggak bisa disuntik dengan satu alat suntik sekali buang. Ya, one time. Disposable. Kalau vaksinasi begitu, bukan. Kalau darurat gimana Bang? Kalau darurat nggak boleh. Nggak boleh. Makanya banyak hepatitis. Satu A. Pasti Ya. Saya masih ingat, Bang Rudin, kalau dibilang darurat, bukan. Waktu zaman saya masih kecil, ada dokter Ong di depan medan bioskop. Itu suntiknya dari besi sebesar ini. Iya, yang steril. Nah, maka itu jarumnya tidak diganti-ganti. Biasanya kita lihat kan diganti, tapi badannya tetap. Iya, disterilkan. Kemudian kemajuan zaman bagus sekali, disposal.
Iya. Nah, kemudian disposable bisa dipakai. Satu orang satu, tidak boleh lebih. Kamu gitu. Tapi ini kan Pak Isari, saya kaitkan kan pelaksananya polisi. Mungkin mereka menganggap darurat. Jadi tidak memenuhi SOP yang dibilang. Vaksinasi ada darurat, Pak. Nggak boleh itu. Mana ada vaksinasi darurat? Tanya Dr. Abidin lah. Itu. Sekarang sudah penelitiannya hepatitis sudah jelas itu salah satu suntikan ya selain dari hubungan kelamin. Jadi dianjurkan disposable apalagi teknologi. Iya. Ada namanya PPI, pencegahan pengendalian infeksi. Ya, jadi ini saya harus jelaskan juga bahwa tujuan dari kita bicara ini kan bukan mencari kesalahan. Iya. Kita tidak suka ada kesalahan, tapi kalau kita cari-cari seakan-akan kita mencari kesalahan. Kita justru melihat mudah-mudahan ini benar. Jadi dalam pikiran saya ini, mindset saya ini kayak Pak Widin. Kita harus husnuzon dulu, jangan suzon. Oh, istilah Pak Isari ini jarang-jarang saya dengar nih. Apa tadi? Yang suzon. Akan di DPR banyak dulu di tempat Anda bekerja. Iya, tapi kan bukan dari Pak Isari. Oh begitu. Iya. Bang Santoso, tolong kasih tahu saya dulu Bang Santoso. Isari itu siapa gitu? Ini abang saya. mungkin Kosti belum tahu ya. Abidin sudah tahu. Ini Isari ini dia sangat memikirkan Medan ini. Walaupun sudah lama di Jakarta. Dia wartawan senior. Banyak menulis buku. Bang Santoso, bukan itu yang dia maksud. Dia mau menjelaskan, abang menjelaskan kalau dia ini juga ada darah kiai. Itu aja sebenarnya. Oh iya. Belum selesai saya. Madok Lubis itu neneknya, kakeknya. Madok Lubis. Oh. Ya, Madok Lubis tahu kan dulu kita waktu ada nama jalannya Bang di Medan. Jadi begini, saya kira Dr. Abidin itu diam-diam itu udah catat gitu. Besok dia situ. Betul nggak itu ada di sana orang pakai satu spade nyuntik berapa kali gitu. Padahal SOP-nya kan nggak begitu. Jadi SOP sumbernya ini semua kan dari Depkes. Dari WHO dia kutip. Depkes bikin variasi disampaikan kemana-mana. Ini begini jadi vaksinator boleh. Ini vaksinnya sekian orang tua suntik sini ini harus suntiknya alat ini nanti habis itu dibuang. Jangan lupa lagi itu semua alat suntikan itu nggak bisa dibuang begitu saja. Harus dikumpulkan, dibakar di mana jangan sampai apa kos namanya? Pencegahan infeksi ya? Iya, pencegahan pengendalian infeksi. Tapi di Medan juga Abang, Kimia Farma. Yang untuk antigen dipakai lagi yang bekas. Medan juga. Itulah namanya Medan. Pak Isari, kita kan selalu Indonesia selalu ketinggalan dengan di negara maju sana. Kita sebenarnya udah ada pencegahan infeksi sejak tahun 1940 sebelum kita merdeka. Kita baru aja 2007 ini diperkenalkan pencegahan infeksi di rumah sakit kita. Dan itu pun orang tidak mau peduli. Kenapa? Karena kita tidak pernah memikirkan kualitas. Yang kita pikirkan hanya kuantitas. Masalahnya di sana. Kita tidak memikirkan kualitas, hanya kuantitas. Seberapa banyak yang kita capai itu seberapa banyak. Tapi mereka lihat kan efek samping dari segala macam apa yang kita lakukan dalam tenaga kesehatan. Setuju. Pak Abidin. Setuju. Pak Abidin kan di Kemenkes, ya. Saya melihat. Jadi pencegahan infeksi pun harus diperhatikan di fasilitas kesehatan termasuk di puskesmas. Dari segi pencegahan infeksi, nggak perlu pakai sarung tangan. Yang penting itu kebersihan tangan. Tapi apa yang terjadi di kita sini? Satu sarung tangan semua suntik. Hanya mencapai target. Tapi bagaimana dampaknya kepada orang yang kita suntik? Tidak cuci tangan ya? Nggak cuci tangan mereka. Bu Kosti, yes. Repotnya target pun tak tercapai. Jadi gimana itu? Target yang mana? Ya target 70% belum sampai. Belum. Karena mungkin masih kurang sosialisasi ya. Masih kurang sosialisasi kita, baik puskesmas ya. Sehingga tetap tercapai. Kenapa mereka tidak tahu? Karena kurangnya pengetahuan.
Harusnya dia pengetahuan. Atau salah, atau pengetahuannya salah, Kos. Iya, makanya artinya kalau dia salah Mindset pengetahuannya jalan. tentu dia nggak paham dong karena salah. Dan Tapi dia tahu begini, kebenarannya seperti apa. Gitu. saya mau kasih tahu ya, Pak Ritonang ya. Ya. Indonesia itu 1 out of 5. Dari 5 negara di dunia, Indonesia termasuk yang paling tinggi vaksinasinya. Ya. Nah, itu. Cuma kita masih belum mencapai vaksinasi kedua, masih puluhan juta belum itu saja. Iya. Jadi belum 70% kan? Belum. Betul. Vaksinasi yang pertama masih di sekitar angka 120-an juta dari target 208. Jadi belum 60%. Sedangkan target 70%. Apalagi vaksinasi kedua itu masih di bawah 50%. Sebenarnya yang dikatakan oleh Ibu Kosi tadi itu harusnya kita mengejar kualitas dulu. Kualitas itu bukan hanya jumlah. Kualitas itu adalah yang dikatakan Bang Santoso tadi, herd immunity. Ini mesti diperjuangkan dulu. Kalau orang Medan bilang, jangan kau ganggu dulu anak-anak, kira-kira begitulah. Ini dulu kejar yang orang dewasa ini. Ini kan ribut jadinya situasi nasional ini. Benar Pak Bidin. Anak-anak itu imunitasnya luar biasa. Benar Pak Bidin. Kesakitannya sangat rendah. Kok diurus yang seperti itu? Memang Pak Abidin ini jago. Dia tahu dia yang di pikirannya Pak Santoso itu. Padahal saya mau menjelaskan apa salahnya kualitas sekaligus kuantitas. Iya, nah kan itu. Jangan otomatis kuantitas akan Pak Ritonang sudah vaksinasi? Oh, sudah. Begitu diumumkan saya pertama. Bagaimana Bang Santoso? Saya itu dari awal sudah percaya. Orang saya belajar virus, belajar vaksin. Walaupun Sinovac saya ikuti aja. Pak Isari yang nunggu-nunggu Pfizer. Dia nggak percaya kalau bukan Amerika. Yang susah kan. Juga Bang Bahrudin rupanya. Bang menunggu Pfizer. Iya, kemana-mana aku cari itu Abidin. Aku telepon kau kan, dokter Abidin carikan tahu aku Pfizer. Bukan aku aja nggak Bang tanya, Bang Bahrudin pun Bang tanya. Iya. Karena ada keraguan. Nah, itulah aku bilang. Aku termasuk yang juga agak sulit percaya. Tapi ini kan menyangkut nyawa. Bang Santoso, sekiranya ada merah putih sekarang, itu yang ku kejar. Bukan Sinovac, bukan Pfizer. Begitu merah darah ini, NKRI-nya. Coba bayangkan tuh. Tapi tak jadi-jadi. Hanya hasil ke besok aja. Pak Ritonang, kita kan mesti belajar sejarah dulu. Kan saya sudah pernah bilang di salah satu forum, ini hal yang baru. COVID-19 ini hal yang baru. Vaksinasi COVID ini pun hal yang baru. Kita masih banyak belajar. Saya ini orang kampung. Ya, dulu tak tahu apa-apa, saya pelan-pelan saya belajar itu. Jadi kalau kita balik, dulu yang lain belum ada di lapangan tersedia, yang baru ada Sinovac. Itu. Jadi sekarang makanya tapi Bang Santoso, sejarah ini kan sudah dimulai 1 abad yang lalu, 1918 tentang flu Spanyol. Jadi sebenarnya bukan untuk dunia memang COVID-19 ini baru, tapi kan sebenarnya sudah punya pengalaman. Makanya orang sudah siap-siap. Masa kita nunggu orang dulu selesai dulu vaksinasi semua baru kita punya vaksin sendiri? Nah kan itu problemnya. Masih membeli aja kita. Kita itu kalau belum kejadian belum bikin, itu pengalaman kita. Ya, nggak pernah itu namanya sebelumnya. Setelah ini baru cari bikin segala macam. Spanyol dulu berapa yang mati? Ya itu semua kan perkiraan 50 juta, sekarang 5 juta meninggal. Ini di seluruh dunia sekarang hampir 6 juta. Ya apapun itu, memang kita perlu vaksinasi. Jadi kalau memang masyarakat kita ini yang Bapak kata Abidin tadi 200 sekian puluh juta, semuanya bisa pakai masker dengan menjaga jarak, cuci tangan. Vaksinasi itu barangkali agak jauh sedikit pun nggak apa-apa, tapi nggak bisa. Karena itu 3, maskerisasi, cuci tangan,
jaga jarak, vaksinasi. Kalau ini bisa dicapai, pelan-pelan hilanglah itu penyakit. Itu sudah sepakat kita Bang Santoso. Yang belum nampaknya memandang vaksin buatan sendiri. Kemudian ASI dibongkar lagi, basukan. Ini nanti Februari akan keluar. Februari, Pak Bidit bisa kasih tahu. Ini. Saya kira berapa tahun Februarinya? Iya itu dari dulu kan itu nak sepakat itu. Ya karena begini, bukan hal yang mudah juga. Kalau aku mungkin kalau kau bilang kayak anak kiai ya, udahlah sabar dulu. Pertinggi saja imunitas tubuh kita dulu. Ya kan? Aku menunggu Pfizer tuh, jantungan juga. Habilin tahu, ketika aku ditolak untuk pakai Sinovac, aku menjaga imunitasku dengan makan makanan yang sehingga naiklah 20 kilo, Din. Iya. Dari 83 sampai 103. Iya. Betul ini. 20. Sekarang udah turun ke 1, sekarang udah mulai melandai. Makan pun udah nggak banyak lagi. Dia tinggal menunggu booster Sinovac. Karena udah nggak boleh lagi Pfizer. Ya, boleh. Tapi 6 bulan lagi katanya. Jadi baru bulan Maret nanti. 6 bulan setelah yang terakhir kan. Jadi gini. Ini tepuk dada tanya selera. Tadi Pak Baharudin mengatakan tepuk dada dia merah putih katanya. Aku tepuk dada, aku Pfizer. Nah, kalau Bang Santoso dari awal Sinovac ya Bang? Oh, saya juga Sinovac. Yang ketiga Moderna. Nah, begitu. Saya Sinovac, 1-2 Sinovac. Nah, ya. Iya, udah awal-awal lah. Sama kita, Sinovac 1-2. Tapi sekiranya ada merah putih, saya akan ikut pakai itu. Itulah tepuk dada tanya selera tadi. Ya memang. Memang maunya begitu. Macam istri Pak Baharudin kan? Oh, Pfizer dia pilih Pfizer. Dia memang seperti Pak Isari. Tahan dia berkurung di rumah. Hanya menunggu Pfizer. Tapi itulah kami orang-orang yang perfeksionis ini. Important thing about being an effective presenter, an effective speaker, is you have to show up with a giving attitude. You have to show up to give. You know something, you've seen something, you've done something, you've tried something that someone else thinks others need to hear. That's why they invited you to speak.